Halo, welcome back to my YouTube channel. Teman-teman semua apa kabarnya? Gue harap kalian selalu diberikan kesehatan dan terus diberikan semangat supaya kalian bisa segera sembuh dari penyakit GERD maupun NCP. Nah, di vlog gue kali ini gue pengen ngebahas tentang bagaimana informasi yang salah yang mengatakan bahwa penyakit GERD ini dapat menyebabkan kematian. Wow. Sebelum gue sampai ke informasi lebih detail mengenai penyakit GERD dan penjelasannya, mungkin gue akan jelaskan secara singkat dulu ya tentang penyakit GERD itu seperti apa maupun ciri-cirinya. Kalian sudah pada tahu bahwa GERD itu adalah singkatan dari Gastroesophageal Reflux Disease, yang artinya adalah adanya proses berbalik arahnya asam lambung menuju ke arah kerongkongan. Nah, penyakit GERD ini biasanya ditandai dengan dua ciri yang paling signifikan ya. Yang pertama adalah adanya perasaan heartburn atau berasa dada kayak berasa terbakar gitu. Dan yang kedua ciri-cirinya adalah adanya rasa pahit di kerongkongan, khususnya ketika teman-teman baru bangun di pagi hari gitu. Lebih dari itu seharusnya itu belum bisa disebutkan sebagai penyakit GERD. Bisa aja penyakit tersebut itu hanya merupakan penyakit mah biasa ataupun hanya dispepsia gitu. Jadi gue harapkan kalian harus tahu dulu nih penyakit GERD itu seperti apa gitu. Nah, mungkin selama ini teman-teman udah sering banget gitu ya kayak kemakan hoax, mencari-cari informasi baik dari video YouTube ataupun googling ataupun mencari informasi di mana aja. Banyak banget mungkin artikel ataupun data-data informasi yang didapatkan itu yang sebenarnya salah, yang kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan gitu, bahwa penyakit GERD ini bisa menyebabkan kematian, penyakit GERD ini bisa menyebabkan serangan jantung, penyakit GERD ini bisa nembus ke kepala hingga akhirnya bisa menyebabkan kanker ataupun lain sebagainya gitu. Dulu waktu pertama kali gue menderita GERD, gue sempat berkonsultasi dengan salah satu dokter spesialis gastro terbaik. Gue berkonsultasi dengan dokter Ari Faryalsyam. Sekarang beliau adalah seorang profesor. Profesor Ari sendiri menyebutkan bahwa penyakit GERD ini tidak menyebabkan kematian selama kita benar-benar mau mentreatment penyakit ini dengan baik gitu. Kalau misalnya kita berbicara tentang suatu penyakit, sebenarnya penyakit apapun yang kita alami, yang kita dapatin, tapi kita tidak punya usaha untuk bisa sembuh gitu, otomatis penyakit itu juga akan jadi berbahaya, yang ujung-ujungnya ketika berbahaya akan mendatangkan kerugian buat kita sampai pada akhirnya bisa menyebabkan kematian gitu. Contoh kecilnya aja lah, misalnya kita luka gitu, luka tersayat pisau, otomatis kan biasanya kalau kita luka sebagai manusia kita harus punya effort atau usaha untuk mengobati luka kita tersebut. Misalnya dibersihkan dulu dengan alkohol, kemudian kita tambahkan betadin ataupun obat-obatan, kemudian baru dibalut supaya tidak terkena bakteri gitu. Begitu juga dengan lambung, ketika kita benar-benar mentreatmentnya dengan baik, ketika kita merasa perlu untuk berkonsultasi dengan dokter, kita berkonsultasi, kemudian dokter juga meresepkan obat-obat yang memang kita butuhkan, kemudian kita juga ada usaha untuk merubah pola makan kita, pola pikir kita, bahkan pola hidup kita menjadi lebih baik, otomatis penyakit apapun akan bisa disembuhkan, tentunya atas izin Allah gitu kan, atas izin Tuhan. Tapi begitu juga dengan penyakit yang memang tidak kita rawat dengan baik. Bahkan luka sekecil apapun, ketika kita tidak benar-benar merawatnya dengan baik, otomatis akan menimbulkan sesuatu yang merugikan bagi kita. Bisa aja luka tersebut nanti akhirnya semakin melebar, kemudian semakin terkena bakteri, akhirnya menimbulkan luka yang lebih luas, sampai pada akhirnya mungkin bisa aja berakhir dengan penyakit kanker atau penyakit apapun gitu yang ujung-ujungnya merugikan dan akhirnya menyebabkan kematian. Logika simpelnya seperti itu gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sekarang memang benar sudah menderita GERD dan NCP, pintar-pintarlah mencari informasi. Kemudian kalau misalnya kalian memang tidak mengetahui informasi tersebut, jangan mau berlarut-larut
mencari-cari tahu terus, mendiagnosa diri sendiri gitu. Sementara kalian harus tahu ya bahwa seorang dokter sekalipun itu butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa mempelajari suatu bagian tubuh gitu. Nah, sementara kalian hanya bermodalkan kuota internet, hanya bermodalkan handphone, kalian dengan gampangnya googling ataupun melihat dari channel-channel YouTube yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan itu kalian cerna dengan mentah-mentah. Coba deh kalian pikirkan baik-baik gitu. Kalau memang ternyata kalian merasa ada sesuatu yang tidak enak dengan pencernaan kalian, dan kalian memang membutuhkan jawaban atau membutuhkan diagnosa dari dokter, hal pertama yang kalian lakukan adalah kalian harus mengunjungi dokter. Nah, dengan mengunjungi dokter, otomatis kalian akan mendapatkan diagnosa yang tepat. Ketika kalian sudah mendapatkan diagnosa yang tepat, otomatis dokter juga akan memberikan resep obat yang memang sudah pasti kalian butuhkan. Kalau misalnya kalian benar sudah mendapatkan diagnosa tentang penyakit GERD, otomatis ya diminumlah obatnya sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian ada usaha juga untuk melakukan perbaikan dari segi pola makan, pola hidup, ataupun pola pikir seperti itu, supaya lambat laun kalian tidak berlarut-larut dalam penyakit GERD ini gitu, sampai pada akhirnya bisa membawa kalian pada penyakit yang berhubungan dengan GERD, contohnya NCT. Nah, kalau misalnya kalian sudah mengalami NCT, itu yang sebenarnya agak susah kita hindari, karena bisa jadi GERD yang kita alami itu sebenarnya tidak berbahaya, atau diagnosanya cuma misalnya GERD grade A seperti itu. Kalau GERD grade A itu kan sebenarnya tidak terjadi apa-apa sama lambung kita. Lambung kita hanya mengalami iritasi aja gitu. Tapi karena kita mengalami NCT, otomatis kita nggak akan merasa puas dengan diagnosa yang sudah dokter berikan kepada kita. Otomatis kita mencari-cari terus mencari informasi yang ada, mulai dari googling, terus nonton channel YouTube yang nggak bener, terus ada berita artis yang meninggal langsung dikait-kaitkan gitu. Padahal sebenarnya penyakit GERD kita itu tidak berbahaya gitu. Penyakit GERD kita itu biasa-biasa aja. Yang membuat luar biasa adalah penerimaan diri kita gitu, karena kita ngerasa nggak puas, karena kita ngerasa cemas, karena kita ngerasa nggak yakin dengan diagnosa yang sudah diberikan oleh dokter. Jadi mulai sekarang gue harap kalian bisa stop untuk terus berasumsi, terus mencari informasi yang sudah pasti belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Balik lagi cerita gue waktu dulu pertama kali gue terdiagnosa GERD itu, gue sempat berkonsultasi dengan Prof. Ari. Beliau mengatakan bahwa penyakit GERD ini jelas tidak berbahaya selama kita benar-benar mau mentreatmentnya dengan baik, mau minum obat dengan baik, mau merubah pola makan kita, mau merubah pola hidup kita, dan mau merubah pola pikir kita tentunya. Kalian harus mengunjungi dokter yang nyaman buat kalian, yang kalian percayai, supaya kalian bisa mendapatkan diagnosa yang pasti gitu. Dan stop kalau kalian memang tidak punya pengetahuan yang lebih jauh lagi, nggak usah googling, nggak usah mencari informasi yang belum pasti. Mungkin diagnosa yang kalian dapatkan selama ini sebenarnya yaitu kalian hanya mengalami GERD aja gitu. Dan balik lagi seperti yang gue sebutkan tadi, bahwa ketika kalian merasakan sensasi seperti dada rasanya seperti terbakar, kemudian kalian merasakan sensasi adanya rasa pahit di tenggorokan ketika kalian bangun tidur, itu merupakan ciri-ciri penyakit GERD. Tapi misalnya di luar daripada itu, seharusnya belum tentu kalian bisa didiagnosa sebagai orang yang menderita GERD. Bisa aja kalian hanya menderita penyakit dispepsia ataupun penyakit MAH biasa. Kalian harus tahu bahwa sebenarnya penyakit yang berhubungan dengan pencernaan ini sebenarnya adalah penyakit yang biasa banget gitu. Karena menurut penelitian hampir sekitar 70% penduduk bumi itu mengalami apa yang disebut dengan penyakit MAH, penyakit GERD, dispepsia, ataupun penyakit-penyakit lain yang berhubungan dengan pencernaan gitu. Dan itu sebenarnya sangat-sangat wajar banget gitu. Jadi
nggak usah lah dikait-kaitkan dengan berita kematian artis ini, artis itu gitu. Karena sebenarnya penyakit GERD ini tuh biasa aja gitu. Bahkan kalian tahu seorang Barack Obama aja pun menderita GERD dan dia fine-fine aja sampai sekarang gitu. Bahkan seorang Maia Estianty pun menderita GERD dan dia fine-fine aja sampai sekarang gitu. Sementara kalian yang cuma didiagnosa mungkin sebagai kalian mungkin didiagnosa dengan dispepsia, emah kronis, emah biasa ataupun GERD sekalipun, itu udah heboh banget gitu sampai mengait-ngaitkan dengan informasi-informasi yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi gue harap itu ya, ada beberapa hal yang penting yang gue harapkan ke kalian supaya ketika kalian mengalami gangguan pencernaan, segera kunjungi dokter, kemudian minum obat secara teratur, kemudian berhenti atau stop untuk googling ataupun mencari informasi-informasi yang belum pasti. Gak usah mengaitkan-ngaitkan dengan berita-berita yang belum pasti juga. Perbaiki pola makan, perbaiki pola pikir, kemudian perbaiki juga pola hidup supaya menjadi lebih baik dan kalian bisa cepat sembuh. Seperti itu. Jadi sekali lagi gue ingatkan bahwa penyakit GERD ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan penyebab kematian secara langsung atau tidak akan menyebabkan serangan jantung. Karena mungkin sensasi yang kalian rasakan selama ini adalah jantung yang berdebar-debar, itu disebabkan karena produksi asam lambung yang berlebihan akhirnya menekan ke arah jantung kalian, sehingga jantung mengisyaratkan atau mengartikan bahwa ada sesuatu kondisi yang membahayakan. Makanya jantung secara refleks akan berdetak begitu kencang gitu. Itu yang mungkin selama ini kalian rasakan, sehingga akhirnya kalian kait-kaitkan dengan bahwa penyakit GERD ini akan menyebabkan penyakit jantung. Ya tidak. Jadi sekali lagi gue ingatkan bahwa penyakit GERD ini tidak akan menyebabkan penyakit jantung. Begitu juga dengan penyakit-penyakit lainnya gitu. Bahkan dulu ada sempat yang menanyakan ke Prof. Ari tentang, dok, mungkin penyakit GERD ini bisa menyebabkan kanker otak ya gitu. Nah, Prof. Ari sendiri sampai ketawa gitu bahwa memang tidak ada hubungannya gitu, tidak ada salurannya antara jantung menuju ke kepala gitu. Kenapa lo langsung mendiagnosa diri lo sendiri gitu? Hal-hal yang kayak gitu sebenarnya yang merusak diri lo sendiri, menghancurkan diri lo sendiri gitu. Jadi sekali lagi please, ketika kalian sudah mendapatkan diagnosa yang tepat, kalian sudah mendapatkan treatment yang tepat, kalian harus merubah 3P kalian, harus serius merubahnya. Kemudian kalian juga tidak boleh melakukan diagnosa terhadap diri sendiri, karena dokter sekalipun membutuhkan waktu yang bertahun-tahun untuk bisa mempelajari satu bagian tubuh gitu. Jadi please kurangin yang sotoy-sotoy kayak gitu ya gitu. Ngapain sih buang-buang kota, buang-buang waktu, buang-buang pikiran hanya demi mencari informasi yang belum tentu bisa dipastikan kebenarannya. Seperti itu. Gue harap semoga teman-teman yang nonton vlog gue kali ini bisa mendapatkan informasi yang lebih mencerahkan, nggak lagi tersesatkan oleh informasi-informasi yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan gue harap kalian harus tetap semangat untuk bisa segera sembuh dari penyakit GERD maupun NCT gitu. Nah, mungkin sampai di sini dulu informasi yang gue sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang masih ngedukung vlog gue. Jangan lupa untuk di-subscribe, silahkan juga untuk di-komen, dan silahkan juga untuk di-share ke teman-teman lain yang mungkin masih membutuhkan informasi ini. Sekali lagi terima kasih, tetap semangat, salam sehat, dan bye!